Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dini di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Oyot Memang, dan kali ini memasuki part yang keempat. Nah, cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugro Agung. Dan bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Karena menurut saya ceritanya pasti akan sangat seru kelanjutannya. Nah, perhatikan baik-baik karena cerita yang pada kali ini akan saya lanjutkan dan berikutlah adalah kelanjutan ceritanya. Hari itu berjalan dengan singkat. Siang telah berganti sore tanpa berasa. Banyaknya persiapan yang dilakukan membuat waktu seakan berjalan dengan cepat. Tepat saat kumandang azan maghrib tiba, segala persiapan sebelum berangkat menuju Banjarnegara sudah selesai. Selepas melaksanakan sholat maghrib, aku bisa sedikit bersantai di ruang tamu. Ibu dan adik-adikku masih menjalankan kegiatan mereka masing-masing. Sedangkan bapak, beliau sedang berbincang dengan tamu di pelataran teras rumah. Tidak beberapa lama suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Saat pintu mobil terbuka ternyata Pak Lik, bule dari Selawi dan anak lelakinya, Aldi datang dengan mobil yang baru. Kami yang di dalam rumah langsung menuju ke depan menyambut kedatangannya. Wih, baru mobilnya, keren. Sambutan pertamaku pada Aldi dan pamanku. Ya, barulah. Apik gak, Gung? Tanya Pak Lik kepadaku. Ya mantep lah, tipe tertinggi ini kan, Lek? Ya jelas, kalian yang mahal kalau mau beli kredit. Yang penting lancar nyicilnya. Kami tertawa bersamaan. Ini adalah kali pertama Pak Lek membeli mobil baru dari hasil berdagang. Pastinya mereka semua sangat bahagia satu persatu. Ya, hal yang mereka impikan akhirnya tercapai. Mas, aku ikut ya ke Banjarnegara. Udah dapat komando langsung dari bapak nih. Pertanyaan Aldi membuat aku berhenti tertawa sejenak. Lah, kok bisa? Tanyaku seketika. Masuk dulu semuanya, jangan ngobrol di depan rumah, gak baik, gak sopan. Masuk-masuk biar Bude buatkan teh poci. Perintah ibuku pada Aldi dan Pak Lik. Kami semua akhirnya masuk ke dalam rumah. Duduk di kursi yang tersedia, bapak juga sudah berpindah ke dalam menyambut adiknya dan keponakannya. Para tamu satu demi satu juga berpamitan kepada kami untuk meninggalkan rumah. Pak Lek dan juga Bule sebagai adik dari bapak langsung mencium tangan bapak, dilanjutkan oleh Aldi. Setelah itu mereka bertiga duduk. Aku pun duduk di samping bapak, penasaran dengan kedatangan mereka di saat aku akan berangkat ke Banjarnegara. Ngene, Gung, kedatanganku dari Selawi ke Tegal mau minjemin kamu kendaraan. Mobil itu bisa kamu bawa ke Banjarnegara nanti ya. Sekalian test drive mumpung medannya cocok naik turun. Walah, gitu tolek. Saya kira bapak udah menyiapkan mobil sewaan dengan sopirnya. Ya ngapain ngerental kalau saudara sendiri punya, iya nggak mas? Tanya palikku kepada kakaknya. Alhamdulillah, adik-adikku wis dadi wong duwe kabeh. Wis duwe tumbakan apik. Sudah punya kendaraan bagus buat dibawa jalan. Sejenak bapak terdiam. Jadi gini loh Lekung. Bapak udah nembung minta izin sama Pak Likmu itu. Mobilnya dibawa ke Banjarnegara buat mengantar kamu ke sana. Nanti kami semua tidak ada yang mengantar kamu. Lah, kenapa Pak? Saya kira salah satu dari bapak dan ibu atau adik-adik ada yang ikut ke Banjarnegara. Ya nggak gitu. Nggak boleh, orang ilok. Dalam adat Jawa, kami sebagai orang tuamu dan kerabat paling dekat tidak boleh mengantar kamu. Kalaupun datang ke Banjarnegara, keluarga kita harus sewa hotel dan lain-lain. Ya kamu tahu sendiri kan, biayanya pasti membengkak kan?
Kita tidak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba datang terus mertamu sebelum akad nikah. Ya iya Pak, saya tahu bahwasanya orang tua pengantin laki-laki hanya bisa mengantar dan hadir saat akad pernikahan. Ya tujuannya adalah menjaga adab sopan santun sebagai pihak laki-laki yang datang untuk meminang anak perempuannya. Iya Gung, gak patut kalau kita semua satu keluarga hadir di sana malam ini. Yang namanya tamu datang kan pas acara, paham kan maksudnya? Tapi kok saya boleh ke Banjarnegara dulu Pak? Bukannya lebih baik saya datang bersama keluarga? Pertama, kondisi calon besan itu kan di luar kota. Jodohmu dapatnya orang Banjarnegara, pastinya harus ada persiapan lebih untuk pengantin. Yang kedua, di sana juga kamu tidak akan ketemu calon istrimu. Kalian harus menjalani pingit sampai akad nikah digelar. Nantinya kamu akan menginap di rumah saudara dari calon istrimu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun pas untuk melaksanakan prosesi pingitan, Bapak sudah berkoordinasi dengan saudara calon istrimu saat penentuan tanggal pernikahannya. Mengenai saya menginap di mana, saya sudah paham. Ya, boleh tanya Pak? Saya sering menyaksikan proses pingitan waktu kecil dulu, waktu di desa, dan sekarang saya menjalaninya sendiri. Tujuannya itu apa toh Pak? Wah, itu panjang Gung. Salah Bapak juga nggak ngomong ini sama kamu jauh-jauh hari. Bapak terlalu sibuk dengan dagangan dan menyibukkan orang lain. Aku mulai kesal mendengar jawaban Bapak yang menggantung. Ya bukan begitu, Bapakmu itu memang harus membantu orang. Anugerah yang dia dapatkan tujuannya untuk membantu orang Gung. Pak Ali tiba-tiba memotong pembicaraan kami. Mungkin ia merasa jawabanku seakan sedang menyinggung Bapak. Cuma Bapak pengen generasi muda bisa terus melestarikan budaya ini dengan hati yang enteng, ya yang ringan saja. Lalu Pak, apa hubungannya dengan hal gaib? Tanyaku pada Bapak yang sedang meminum tehnya. Ada Gung, ada itu, calon pengantin iku kan wangi. Kini giliran bule yang menjelaskan. Wangi disukai sama makhluk-makhluk halus itu. Para dedemit, memedi ya suka. Paham kamu? Jawab Pak Lek dengan cengengesan. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Tapi secara nalar ada Gung. Tradisi pingitan bertujuan memberikan waktu pada calon pengantin untuk mempersiapkan diri menuju pernikahannya. Saat dipingit, kamu dan calonmu dapat beristirahat, merawat diri sebelum menyambut hari pernikahan. Dengan begitu, kamu dan calon istrimu terlihat lebih sehat, segar dari hari pernikahan. Nah itulah kenapa kamu datang dulu ke Banjarnegara. Sekarang saya paham Pak. Matur suwun. Ya juga buat Pak Lek dan juga Bule. Tidak lama berselang, terdengar langkah beberapa orang datang menuju pintu. Assalamualaikum, kula nuwun Pak De. Terdengar suara laki-laki yang kukenal dari arah depan pintu rumah. Ternyata itu adalah suara Mas Min. Di belakangnya disusul Pak D, Duluk, dan satu orang, ya saya rasanya masih asing. Masuk sini. Kebetulan sekali, momennya pas sudah pada kumpul ini. Bapak menyambut orang-orang yang baru datang. Mas Min adalah tetangga dan juga masih kerabat jauh Bapak. Pak D Duluk juga masih kerabat jauh. Namun aku penasaran siapa satu orang yang dibawa oleh mereka. Kami semua duduk di ruang tamu, dan ya biasa kita saling sapa, ngobrol basa-basi. Di atas meja sudah terhambar sajian makanan ringan, gorengan, dan pastinya tidak pernah ketinggalan, yaitu teh poci dengan gula batunya. Namun di antara berbagai sajian itu ada 5 gelas yang terjejer rapi, yang berisikan air putih, dan itu penuh. Entah apa dan untuk apa juga deretan gelas dengan isi air putih tersebut. Bening dan jernihnya membuat mataku fokus melihatnya di antara ragam makanan ringan yang tersaji. Gung, Mas Min, Pak Duluk, Aldi, dan Pak Supir. Nantinya mereka yang akan mengantarmu ke Banjarnegara. Ayo lekas kita mulai prosesinya ya, keburu tama malam. Ucap Bapak.
Waktu berjalan dengan cepat, tidak terasa jam dinding sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Persiapan pun dilakukan. Beberapa barang juga sudah tertata rapi di bagasi mobil. Namun ternyata ada beberapa wejangan singkat dari Bapak sebelum kami memulai perjalanan. Kalian berlima yang mau berangkat ke Banjarnegara, ambil gelas berisi air putih itu satu persatu. Minum tapi sisakan setengah. Setelah itu siramkan ke atap atau depan mobil. Kami berlima melakukan apa yang diperintahkan Bapak. Tanpa banyak bertanya, pikirku itu hanya air putih. Mungkin air ini sudah diisi doa oleh Bapak yang nantinya akan berguna sebagai perlindungan saat perjalanan nanti. Aku berpesan pada semuanya, jaga sopan santun kalian saat berkendara, mulut dan tingkah laku yang baik. Perjalanan malam lumayan menguras tenaga. Alah, santai mawon Pak. Saya sudah terbiasa melakukan perjalanan malam. Saya nggak ngantukan. Pokoknya, keluarga panjenengan bakal aman dan selamat sampai tujuan. Ucap Pak sopir yang membuatku mulai merasa tidak nyaman. Bapak hanya terdiam. Sesaat setelah itu beliau berpesan lagi. Nanti setibanya di Banjarnegara sudah dipastikan hari sudah larut malam. Mungkin dini hari saat sudah sampai di sana. Aku sarankan kalian menginap dulu, beristirahat sejenak sampai subuh. Setelah sholat subuh selesai, silakan lanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tegal. Bapak memberikan arahan tersebut karena memang mobil yang kami tumpangi ini kan rencananya akan dibawa kembali untuk mengangkut rombongan keluarga besar yang nantinya juga akan hadir saat prosesi akad nikah dilaksanakan. Setelah mendengar pesan dari Bapak dan berpamitan pada orang-orang yang berada di rumah, kami berlima mulai masuk mobil satu persatu. Aku berada di baris paling depan berdampingan dengan Pak Supir, tujuannya agar aku bisa menjadi kompas perjalanan. Barisan kedua diisi oleh Pak Nduluk dan Aldi. Di sini Aldi ditugaskan untuk Pak Le ataupun oleh Pak Le untuk menjaga mobilnya. Aldi adalah satu-satunya keluarga dekat yang terpaksa ikut. Di baris ketiga, Mas Min duduk sendiri mengisi kekosongan dan memastikan semua barang yang akan dibawa sudah masuk di dalam mobil. Setelah segala persiapan selesai, tidak lupa kami memanjatkan doa. Perjalanan menuju Banjarnegara pun malam ini akhirnya dimulai. Sudah dijelaskan di awal, rute yang dipilih menuju Banjarnegara adalah rute via Pemalang, rute tercepat untuk mencapai tujuan, walaupun akan ada banyak jalan berkelok dan naik turun dalam perjalanan ini yang harus kami hadapi. Mobil melaju dengan kecepatan stabil. Lepas dari kota dan Kabupaten Tegal, masuklah kami di Kabupaten Pemalang, tetangga kota yang bahasanya tidak jauh berbeda, termasuk wilayah Republik of Ngapak. Suasana di dalam mobil cukup nyaman. Kami semua berbincang tentang kesibukan satu sama lain. Yang paling banyak pertanyaan ya tentunya aku, perantau di Jakarta. Banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai pekerjaanku yang sering bertemu orang-orang ternama, penulis-penulis terkenal yang karyanya sudah menyebar sampai ke pelosok negeri ini. Banyak yang beranggapan aku sudah sukses bekerja di ibu kota. Bertemu berfoto dengan penulis dan juga artis yang mereka sukai, menganggap apa yang aku pajang pada media sosialku adalah sebuah pencapaian utuh dari karirku. Padahal media sosial tidak lebih dari sebuah dokumentasi bagiku saja. Kadang muncul pikiran, aku yang sudah kuliah ini bekerja di ibu kota masih kalah penghasilannya dengan mereka yang hidup dari berdagang di kota kecil. Apa yang terlihat dari media sosial itu ya tidak selamanya berimbas langsung ke kehidupan nyata. Mas Agung, Mas, kamu kan sering bertemu Raditya Dika, Mas. Aku ngefans loh sama dia, Mas. Buku yang Mas Agung kirim itu sudah aku baca semua. Kocak sekali ya dia. Pas ketemu orangnya selucu itu, Mas, tanya Aldi kepadaku. Raditya Dika ya? Enggak lah. Orangnya malah serius, sibuk banget mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Setelah selesai dia pindah ke pekerjaan lainnya. Banyak sekali yang dia kerjakan, jawabku. Lah,
Masa sih mas? Bukannya kalau di YouTube TV bahkan buku karakternya humoris mas. Lucu gitu loh, tanya Aldi penasaran. Ya itu kan pekerjaan dia, menghibur masyarakat awam. Kalau sudah berbicara masalah buku, film, dan ide kreatif, ya serius lah. Lagian jadi komedian itu kan profesinya. Pas kerjaan sudah selesai ya jadi manusia pada umumnya. Ya kirain orangnya lucu setiap saat mas. Ucap Aldi cengengesan. Ya nggak seperti pikiranmu itu, Di. Aku juga kalau bertemu dia lebih banyak diam. Harus jaga sikap juga. Ada sopan santun yang harus dijaga. Harus tetap terlihat profesional. Jangan malah bikin ilfil orang. Enggak pernah foto sama Mas Radit, Mas. Bukannya kamu ngefans sama dia? Gak bisa semudah itu, kan aku sudah bilang harus menjaga profesionalitas pekerjaan. Mungkin kalau aku sudah menangani desain cover bukunya secara keseluruhan, aku mau ajak dia foto. Setidaknya ada kerjasama dalam bentuk karya yang aku kerjakan bareng dia. Jawabku sambil memandangi deretan pohon di samping jalan. Gunggung, mau foto kok ribet banget. Aku jadi kamu ya, tinggal foto aja, iya gak Di? Saut Pak D yang dibalas dengan anggukan kepala oleh Aldi. Aku hanya tersenyum menatap mereka ke belakang. Sepertinya jika aku lanjutkan pembicaraan ini, malah semakin panjang. Aku menyandarkan kepalaku di dekat jendela. Saat ini mobil terus melaju menerabas gelap malam yang semakin pekat. Kendaraan yang lewat jumlahnya ya juga tidak terlalu banyak, membuat suasana semakin sepi. Hanya bunyi musik dangdut, pantura, dan mesin mobil yang menemani kami dalam perjalanan ini. Sesekali aku menatap jauh keluar, melihat deretan pohon pinus yang berdiri rapi dari sisi sebelah kiri. Sampai akhirnya mataku terfokus pada sesuatu, sosok bayangan hitam seperti berjalan cepat mengikuti laju mobil kami. Melewati deretan pohon pinus seperti tanpa hambatan, lurus menerobos padatnya pohon pinus yang berdiri rapat. Mataku kemudian mencoba melihat lebih fokus lagi pada kala itu, memastikan bayangan yang aku lihat itu bukanlah bayangan dari mobil yang kami tumpangi. Namun sepertinya ia menyadari saat aku memperhatikannya, sosok tersebut berhenti sesaat. Seketika itu, aku hanya bisa terpaku melihatnya, mulut tidak bisa membuka. Wajahku kaku, mataku melotot terus melihatnya. Sosok itu melompat-lompat dan akhirnya melesat ke atas. Aku tidak bisa lagi melihat sosok bayangan tersebut. Pandanganku terhalang atap mobil. Aku masih terdiam memproses perasaan di antara terkejut dan takut. Dalam hati aku bertanya, makhluk apa itu tadi? Namun aku berusaha menahannya sendiri agar tidak jadi kepaningan di dalam mobil. Ono apa mas? Sampai mendadak melihat ke atas gitu, tanya Aldi mengagetkanku. Enggak ada apa-apa Di. Kayaknya mas melihat sesuatu yang bergerak di hutan. Hah? Lihat apa mas? Dari tadi yang ada cuma deretan pohon pinus kok mas. Gung, jangan nakut-nakuti kamu. Lihat apa gue tadi? Tanya Pak D dulu kepadaku. Buatan Pak D, kayaknya saya salah lihat. Sepertinya itu bayangan motor atau mobil, atau mungkin monyet atau hewan malam dalam hutan. Senangnya itu loh, bikin orang deg-degan kamu. Kita lagi di perjalanan loh. Fokus aja lihat ke depan, arahin Pak sopir. Nyasar malah bingung nanti. Doa yang baik aja Pak D, jangan bilang kayak gitu loh. Sudah. Enggak ada apa-apa kok deh. Sudah, tenang aja. Biar perjalanan berjalan lancar. Oh, nganu itu Mas Min tidur ya? Tanya kepada Pak D, mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh, tidur dia. Biarin saja nanti, biasa. Bisa gantian nyetir kalau Pak supir capek. Iya nggak Pak? Santai Om, aman, masih segar bugar gini. Perjalanan kayak gini mah sudah biasa saya lewati. Mas Agung santai saja. Aku loh sudah berpengalaman ini. Perjalanan malam nggak pernah kenapa-napa. Yang katanya jalan ini serem lah, jalan itu nakutin lah. Itu semua hanya cerita aja mas. Sing santai, nggak usah takut. Manusia itu kan makhluk paling sempurna. Saya ya tidak takut Pak supir.
Mungkin tadi saya salah lihat aja. Aku mencoba mengakhiri pembicaraan ini agar tidak menjerumus ke suatu perdebatan. Mobil masih melaju normal, hutan pinus sudah kami lewati dengan lancar. Ada sedikit kelegaan dalam hati. Sampai saat ini tidak ada gangguan yang berarti di perjalanan. Tiba kami melewati beberapa rumah warga dan bangunan-bangunan. Terlihat lampu-lampu yang menerangi jalan. Mobil terus melaju dengan tenang. Selepas melewati pemukiman, tibalah kita melewati hamparan sawah yang luas. Saat siang deretan bukit terlihat pada kala itu, namun saat malam, yang terlihat hanyalah kegelapan. Nampak dari kejauhan dua pohon randu besar menyambut kami, bentuknya itu tinggi menjulang, bak raksasa yang kuat dan perkasa. Sosoknya tidak hilang oleh kegelapan malam. Anehnya semakin dekat semakin aku merasakan hal yang tidak biasa. Malam itu jalanan terasa sangat sepi. Kondisi jalan yang dilewati sekarang mulai berbelok-belok. Lampu dekat dan juga lampu jauh terus dimainkan sebagai kode keberadaan kami untuk kendaraan yang akan melintas dari arah berlawanan, dan hal itu dilakukan karena tidak tersedianya lampu penerangan jalan. Cahaya yang kami lihat hanyalah dari mobil yang kami tumpangi. Pak sopir, tolong bunyikan klakson 3 kali sebelum melewati dua pohon besar itu ya. Untuk apa mas? Kan jalanan sepi. Kita melaju dengan tenang sekarang. Santai aja, nggak akan terjadi apa-apa, balas pak sopir yang seakan menyepelekan permintaanku. Ya setidaknya klakson aja, barangkali ada kendaraan dari arah berlawanan, atau sekedar menghormati lingkungan sekitar. Aku masih berusaha meyakinkan pak sopir. Elah, itu mitos mas, itu mitos. Saya pernah mendengar cerita dari dua pohon randu tersebut. Tapi itu kan cuma cerita mas. Zaman sekarang kok masih percaya hal semacam itu? Jawabnya sambil cekengesan. Ya kan cuma menekan klakson, apa susahnya sih pak? Aku masih mencoba meyakinkannya, namun tidak ada tindakan dari pak sopir. Lambat laun mobil akhirnya mulai melewati dua pohon randu itu. Aku hanya terdiam dan tidak ingin memaksakan kepercayaanku kepada orang lain. Kalau sudah tidak percaya mau bagaimana lagi? Tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara yang datang dari arah belakang. Awas, kayak sing doning dhuwur padha mudhun. Awas, itu yang di atas. Yang dari atas itu pada turun. Suara Mas Min mengagetkan kami semua, mengatakan bahwasanya ada sesuatu di atas kami yang sedang turun. Kecepatan kendaraan yang kami tumpangi sempat menurun dikarenakan kondisi jalan yang mulai menanjak. Suara Mas Min sontak membuat semua penumpang mobil menjadi panik. Berbarengan dengan itu, aku merasakan mobil seperti menginjak ranting pohon kering. Kemudian keputusan yang diambil. Aku menengok ke bagian belakang. Yang aku lihat Mas Min sedang tertidur dengan posisi tubuh bersandar pada kursi mobil. Kepala mendangak menghadap ke atas. Jelas sekali tadi adalah suara Mas Min. Aku tidak salah dengar. Tadi Mas Min yang ngomong kan? Tanya kepada Aldi untuk memastikannya. Iya mas, benar mas. Benar tadi memang yang bilang begitu Mas Min kok. Aku juga dengar gak salah. Tapi kok tidur ya? Melindur sepertinya tadi mas. Oh ya wes. Ngomong apa sih tadi mudun-mudun gitu ya? Turun-turun. Apanya yang turun ya? Gak tahu mas, aku juga gak paham. Mau dibangunkan apa gimana mas? Tanya Aldi menawarkan untuk membangunkan Mas Min. Udah tidak usah, biarkan saja. Biarkan Mas Min istirahat, biar bisa menggantikan sopir saat kelelahan nanti. Perintahku pada Aldi dan dok. Belum juga aku menghadap ke depan, mobil mendadak berhenti disertai dengan bunyi benda jatuh dari atas. Saat aku arahkan pandanganku, betapa terkejutnya dengan apa yang aku lihat. Seekor ular berwarna hijau sudah berada tepat di depan kami, jatuh tepat di bagian kap mobil. Aduh, ada ular mas, ada ular mas, itu mas. Teriakan itu terdengar dari orang di sampingku. Pak sopir terkejut dan sontak berteriak memberitahu kami semua dengan apa yang dia lihat.
Sosok ular hijau itu seperti melihat dan memperhatikan kami semua dari kaca depan mobil. Lidahnya keluar masuk, matanya menatap tajam ke arah kami semua. Aku berpikir bagaimana cara menyingkirkan ular tersebut. Aku tidak tahu jenis ular apa itu, apakah berbisa atau tidak. Hal itulah yang menjadikanku ragu saat itu untuk mengusirnya. Pak sopir berinisiatif menyemprotkan air yang berasal dari nozzle, bagian yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan guna membersihkan kaca mobil. Ternyata cara tersebut berhasil mengusir ular tersebut tanpa mengharuskan kami keluar dari mobil untuk berhadapan langsung dengan ular itu. Ular tersebut langsung berjalan cepat menuju pohon sebelah kiri. Sosoknya hilang begitu saja masuk ke dalam sela-sela akar pohon yang begitu besar. Alhamdulillah, lunga. Anak ulah, anak apa ya Ki? Anak-anak baik ganggu perjalanan tok. Alhamdulillah sudah pergi. Ada ular itu ada apa ya ini? Ada-ada saja ya gangguan perjalanan ini. Ganggu perjalanan aja. Gerutu Pak sopir sembari menekan kembali gas mobil. Lalu kemudian perlahan mobil berjalan kembali. Perjalanan kami lanjutkan dengan segudang pertanyaan yang ada di kepalaku. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian part yang kali ini? Ya menurut saya sangat seru dan kelanjutannya pasti akan sangat seru juga. Ya karena konflik demi konflik akan segera dimulai. Jadi untuk kalian ya simak terus kelanjutan ceritanya. Dan untuk kalian yang belum menyimak ceritanya dari awal, saya sarankan untuk kalian menyimaknya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir, karena ini berdasarkan kisah nyata sang penulis ya teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan cerita ini tentunya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini serta subscribe channel ini juga. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, pokoknya intinya terima kasih untuk kalian semua atas support kalian selama ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.